Berikut adalah 3 cerita motivasi tentang mengendalikan diri yang menginspirasi untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup yang penuh rintangan. 1. Sinta dan game. Sinta adalah seorang mahasiswi yang bercita-cita menjadi dokter. Dia sangat rajin belajar dan selalu mendapat nilai bagus di kelasnya. Namun, dia juga memiliki kelemahan. Dia mudah tergoda oleh hal-hal yang menyenangkan, seperti bermain game, menonton film, atau berbelanja online. Dia sering mengabaikan jadwal belajarnya dan menunda pekerjaannya hingga saat terakhir. Suatu hari, dia mendapat tugas penting dari dosennya, membuat makalah tentang penyakit jantung. Tugas ini sangat menentukan nilai akhirnya dan kesempatan masuk ke fakultas kedokteran. Sinta berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mengerjakan tugas ini dengan serius dan tidak akan terganggu oleh hal-hal lain. Namun, ketika dia membuka laptopnya, dia melihat bahwa ada game baru yang sedang populer. Dia penasaran dan ingin mencobanya. Dia berpikir, tidak apa-apa, saya hanya akan bermain sebentar, lalu saya akan mulai mengerjakan tugas saya. Dia pun mengklik game tersebut dan mulai bermain. Ternyata, game itu sangat seru dan menantang. Sinta tidak bisa berhenti bermain. Dia lupa waktu dan lupa segalanya. Dia bermain terus hingga larut malam. Ketika dia sadar, dia melihat jam di laptopnya. Dia terkejut. Oh, tidak, sudah jam 12 malam. Saya belum mengerjakan tugas saya sama sekali. Sinta merasa panik dan bersalah. Dia menutup game tersebut dan membuka file tugasnya. Dia mencoba menulis makalahnya dengan tergesa-gesa, tetapi dia tidak bisa berkonsentrasi. Dia merasa lelah dan mengantuk. Dia tidak bisa mengumpulkan ide-ide yang bagus. Dia hanya menyalin dan menempel informasi dari internet tanpa memahaminya. Dia tidak peduli lagi dengan kualitas makalahnya. Dia hanya ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Akhirnya, dia selesai menulis makalahnya pada jam 4 pagi. Dia mengirimkannya ke dosen tanpa membacanya kembali. Dia merasa lega, tetapi juga khawatir. Dia tahu bahwa makalahnya tidak bagus dan mungkin akan mendapat nilai jelek. Dia menyesali keputusannya untuk bermain game dan tidak mengendalikan dirinya. Dia berharap dia bisa memutar waktu kembali dan memperbaiki kesalahannya. Keesokan harinya, dia mendapat email dari dosennya. Dia membukanya dengan gemetar. Dia membaca isi email tersebut dan terkejut. Email itu berisi, Sinta, saya sangat kecewa dengan makalah Anda. Makalah Anda sangat buruk dan penuh dengan kesalahan. Anda tidak menunjukkan pemahaman yang baik tentang topik yang Anda pilih. Anda juga terbukti melakukan plagiarisme, yaitu menyalin informasi dari sumber lain tanpa memberikan kutipan dan referensi yang benar. Ini adalah pelanggaran akademik yang serius dan tidak dapat ditoleransi. Saya tidak bisa memberikan Anda nilai untuk tugas ini. Anda harus mengulanginya dan mengirimkannya lagi dalam waktu 1 minggu. Jika Anda tidak melakukannya, Anda akan gagal di mata kuliah ini dan tidak akan bisa lulus. Sinta merasa hancur. Dia menangis dan menyesali dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia telah merusak masa depannya sendiri karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia berpikir, bagaimana saya bisa menjadi dokter jika saya tidak bisa mengatur waktu dan prioritas saya? Bagaimana saya bisa membantu orang lain jika saya tidak bisa membantu diri saya sendiri? Sinta belajar dari pengalamannya yang pahit. Dia bertekad untuk mengubah dirinya dan menjadi lebih disiplin. Dia meminta maaf kepada dosennya dan berjanji untuk mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Dia juga menghapus semua game dari laptopnya dan membatasi waktu untuk bersenang-senang. Dia fokus pada tujuannya untuk menjadi dokter dan tidak mau lagi tergoda oleh hal-hal yang tidak penting. Sinta berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan mendapat nilai yang memuaskan. Dia juga mendapat pujian dari dosennya. Dia merasa bangga dan bahagia. Dia menyadari bahwa mengendalikan diri adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Dia berpikir, saya bisa melakukannya. Saya bisa menjadi dokter. Saya bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat.
Cerita ini mengajarkan kita bahwa mengendalikan diri adalah salah satu sikap yang penting untuk meraih impian kita. Kita harus bisa menentukan apa yang penting dan apa yang tidak. Kita harus bisa menolak godaan dan mengorbankan kesenangan sesaat demi kebaikan jangka panjang. Kita harus bisa bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan kita. Kita harus bisa belajar dari kesalahan kita dan tidak mengulanginya lagi. Dengan begitu, kita akan bisa mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup kita. 2. Adam dan Asma. Adam adalah seorang guru yang sangat mencintai pekerjaannya. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Dia mengajar dengan penuh semangat dan sabar. Dia juga sering memberikan bimbingan dan motivasi kepada murid-muridnya yang mengalami kesulitan. Dia dihormati dan disayangi oleh semua orang di sekolahnya. Namun, hidup Adam tidak selalu mulus. Dia juga memiliki masalah yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kesehatannya. Adam menderita penyakit asma yang sering kambuh. Kadang-kadang, dia harus dirawat di rumah sakit karena sesak napas yang parah. Dia harus minum obat setiap hari dan selalu membawa inhaler di tasnya. Penyakit ini membuat Adam merasa lemah dan tidak percaya diri. Dia merasa bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa dengan baik. Dia merasa bahwa dia tidak pantas menjadi guru. Dia merasa bahwa dia tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi murid-muridnya. Dia merasa bahwa dia hanya menjadi beban bagi orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, dia mendapat kabar buruk dari dokternya. Dokternya mengatakan bahwa penyakit asmanya semakin parah dan dia harus menjalani operasi. Operasi ini sangat berisiko dan mahal. Adam merasa putus asa. Dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi situasi ini. Dia berpikir, mengapa saya harus mengalami ini? Apa yang salah dengan saya? Apa gunanya saya hidup? Adam memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai guru. Dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi mengajar dengan baik. Dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi membantu murid-muridnya. Dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi bermimpi dan berharap. Dia merasa bahwa dia tidak punya masa depan. Namun, sebelum dia mengundurkan diri, dia mendapat kunjungan dari beberapa muridnya. Mereka datang ke rumahnya dengan membawa bunga dan kartu ucapan. Mereka mengatakan bahwa mereka sangat mencintai dan menghargai Adam sebagai guru mereka. Mereka mengatakan bahwa Adam telah memberikan mereka banyak ilmu dan inspirasi. Mereka mengatakan bahwa Adam telah mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak mau kehilangan Adam. Mereka mengatakan bahwa mereka akan selalu mendukung dan mendoakan Adam. Mereka mengatakan bahwa mereka yakin Adam bisa sembuh dan kembali mengajar. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin Adam tetap kuat dan optimis. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin Adam tetap bermimpi dan berharap. Kunjungan ini membuat Adam terharu. Dia merasa bahwa dia masih dicintai dan dibutuhkan. Dia merasa bahwa dia masih memiliki arti dan tujuan. Dia merasa bahwa dia masih memiliki impian dan harapan. Dia merasa bahwa dia masih memiliki masa depan. Adam membatalkan rencananya untuk mengundurkan diri. Dia memutuskan untuk tetap menjadi guru. Dia memutuskan untuk tetap berjuang melawan penyakitnya. Dia memutuskan untuk tetap hidup dengan penuh semangat dan optimisme. Dia memutuskan untuk tetap bermimpi dan berharap. Adam berhasil menjalani operasi dengan baik dan pulih dari penyakitnya. Dia kembali mengajar dengan lebih baik dan lebih bahagia. Dia kembali membantu dan memotivasi murid-muridnya. Dia kembali mencapai dan mewujudkan impian-impiannya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa hidup adalah penuh dengan tantangan dan masalah. Kita tidak bisa menghindari atau mengelak dari mereka. Kita harus menghadapi dan mengatasi mereka. Kita harus tetap kuat dan optimis. Kita harus tetap bermimpi dan berharap. Kita harus tetap percaya bahwa kita bisa dan kita pantas untuk sukses dan bahagia dalam hidup kita. Tidak, Shirley dan robot. Shirley adalah seorang anak yang sangat pintar dan berbakat. Dia memiliki minat yang besar pada bidang sains dan teknologi. Dia sering membuat berbagai macam proyek dan eksperimen yang menarik dan inovatif.
Dia bercita-cita menjadi seorang ilmuwan yang terkenal dan bermanfaat bagi dunia. Namun, Shirley juga memiliki kebiasaan buruk. Dia suka menunda-nunda pekerjaannya. Dia sering menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting, seperti berselancar di internet, bermain media sosial, atau menonton video lucu. Dia mengira bahwa dia masih punya banyak waktu untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Dia berpikir, tidak apa-apa, saya bisa mengerjakannya nanti. Saya masih punya banyak waktu. Akibatnya, Shirley sering ketinggalan deadline dan mendapat nilai yang buruk. Guru-gurunya merasa sayang dan kecewa dengan Shirley. Mereka tahu bahwa Shirley memiliki potensi yang besar, tetapi dia tidak mengembangkannya dengan baik. Mereka sering menasehati dan memperingatkan Shirley untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab. Namun, Shirley tidak menghiraukan nasihat dan peringatan mereka. Dia tetap bersikap santai dan cuek. Suatu hari, ada sebuah lomba sains dan teknologi tingkat nasional yang diadakan oleh sebuah universitas ternama. Lomba ini sangat bergengsi dan menawarkan hadiah yang besar, yaitu beasiswa penuh untuk kuliah di universitas tersebut. Shirley sangat tertarik untuk mengikuti lomba ini. Dia yakin bahwa dia bisa menang dan mendapatkan hadiahnya. Shirley pun mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba tersebut. Dia mendapat tugas untuk membuat sebuah robot yang bisa melakukan tugas-tugas rumah tangga. Dia merasa bahwa tugas ini sangat mudah dan menyenangkan. Dia berpikir, ini adalah kesempatan emas bagi saya. Saya pasti bisa membuat robot yang hebat dan mengesankan. Saya pasti bisa menang dan mendapatkan beasiswa itu. Shirley pun mulai merencanakan dan mendesain robotnya. Dia mencari berbagai informasi dan bahan yang dibutuhkan. Dia juga membeli beberapa peralatan dan komponen yang diperlukan. Dia merasa sangat bersemangat dan optimis. Namun, seiring berjalannya waktu, semangat dan optimisme Shirley mulai menurun. Dia mulai merasa bosan dan malas. Dia mulai mengabaikan proyeknya dan kembali ke kebiasaan lamanya. Dia mulai menunda-nunda pekerjaannya dan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Dia berpikir, tidak apa-apa, saya masih punya banyak waktu. Saya bisa mengerjakannya nanti. Saya masih punya banyak waktu. Akhirnya, hari lomba tiba. Shirley baru menyadari bahwa dia belum menyelesaikan robotnya. Dia hanya berhasil membuat rangka dan beberapa bagian saja. Robotnya tidak bisa berfungsi sama sekali. Dia merasa panik dan bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Shirley pun datang ke tempat lomba dengan membawa robotnya yang belum selesai. Dia melihat peserta-peserta lain yang sudah siap dengan robot-robot mereka yang canggih dan keren. Dia merasa minder dan malu. Dia tahu bahwa dia tidak punya harapan untuk menang. Dia tahu bahwa dia telah gagal. Shirley pun mendapat nilai yang sangat rendah dari juri. Juri-juri mengkritik dan mengejek robotnya yang tidak berbentuk dan tidak berfungsi. Mereka mengatakan bahwa robotnya adalah robot terburuk yang pernah mereka lihat. Mereka mengatakan bahwa Shirley telah membuang-buang waktu dan kesempatan. Mereka mengatakan bahwa Shirley tidak pantas mengikuti lomba ini. Shirley merasa hancur. Dia menangis dan menyesali dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia telah merusak impian dan masa depannya sendiri karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia berpikir, bagaimana saya bisa menjadi ilmuwan jika saya tidak bisa menyelesaikan proyek saya? Bagaimana saya bisa bermanfaat bagi dunia jika saya tidak bisa menunjukkan kemampuan saya? Bagaimana saya bisa sukses jika saya tidak bisa mengatur waktu dan prioritas saya? Shirley belajar dari pengalamannya yang pahit. Dia bertekad untuk mengubah dirinya dan menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Dia meminta maaf kepada guru-gurunya dan berjanji untuk lebih serius dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya. Dia juga menghapus semua hal yang mengganggu dan mengalihkan perhatiannya. Dia fokus pada tujuannya untuk menjadi ilmuwan dan tidak mau lagi menunda-nunda pekerjaannya. Shirley berhasil memperbaiki nilai-nilainya dan mendapat prestasi yang baik. Dia juga berhasil membuat beberapa proyek dan eksperimen yang luar biasa dan mendapat penghargaan dari berbagai pihak. Dia merasa bangga dan bahagia. Dia menyadari bahwa mengendalikan diri adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Dia berpikir, saya bisa melakukannya. Saya bisa menjadi ilmuwan. Saya bisa menjadi orang yang berguna bagi dunia. Penutup,
Ketiga cerita ini mengajarkan kita bahwa mengendalikan diri adalah salah satu sikap yang penting untuk meraih impian kita. Kita harus bisa menentukan apa yang penting dan apa yang tidak. Kita harus bisa menolak godaan dan mengorbankan kesenangan sesaat demi kebaikan jangka panjang. Kita harus bisa bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan kita. Kita harus bisa belajar dari kesalahan kita dan tidak mengulanginya lagi. Dengan begitu, kita akan bisa mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup kita.